Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eva Septina Purba dengan NIM 210101150, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D semester 4. Di sini saya akan membahas materi tentang model pembelajaran pencapaian konsep untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran PAK dengan dosen pengampu Bapak Franskoirio Nebaho MKom. Nah, di sini saya akan membahas tentang topik yang dibahas, pengertian, tujuan dan penerapannya, Sixtan model dan atau langkah-langkah, kelemahan dan kelebihan beserta kesimpulannya. Pengertian model pembelajaran pencapaian konsep. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep dengan kemampuan sendiri berdasarkan contoh-contoh yang memiliki penekanan-penekanan terhadap ciri-ciri dari konsep itu. Tujuan penggunaan model pembelajaran pencapaian konsep yaitu tujuan model pencapaian konsep menurut Egan dan Kaukan 1998 bahwa lebih efektif untuk memperkaya suatu konsep daripada belajar pemula atau initial learning. Tujuan pengembangan berpikir kritis siswa pada model pencapaian konsep lebih memfokuskan pada pengembangan berpikir kritis siswa dalam menguji hipotesis. Yang selanjutnya, penerapan model pencapaian konsep, yaitu model penemuan konsep bisa diterapkan pada siswa di seluruh tingkat umur dan tingkat kelas. Ketika model ini diterapkan pada anak usia dini, materi untuk membuat contoh-contoh harus selalu tersedia dan perlu sedikit pengubahan untuk mempermudah mereka menggunakan contoh-contoh itu. Benda-benda dan bentuk-bentuk di sekitar kelas yang ditemukan di hampir seluruh kelas anak usia dini dapat digunakan sebagai contoh-contoh. Meskipun disadari bahwa membantu siswa bekerja secara individu merupakan salah satu tujuan spesifik, lebih banyak dalam menggunakan model ini. Dua hal yang penting dalam pembelajaran pencapaian konsep yaitu menentukan tingkat pencapaian konsep. Yang kedua, analisis konsep. Sixtan dari model pembelajaran pencapaian konsep. Fase 1, presentasi data dan identifikasi konsep. Yang kedua, menguji pencapaian dari suatu konsep. Yang ketiga, analisis strategi berpikir. Yang selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran pencapaian konsep, yaitu kelebihannya siswa dapat lebih memahami konsep, siswa lebih bisa mampu mengerjakan karya-karya ilmiah, siswa juga dapat lebih berpikir logis dan mempunyai strategi. Kelemahannya, siswa kurang memahami materi pembelajaran yang di dalamnya ada metode praktikum, karena model ini lebih menguatkan konsep siswa. Yang menjadi kesimpulan dalam model pembelajaran pencapaian konsep ini adalah suatu model pengajar yang menggunakan data untuk mengajarkan konsep pada siswa, di mana guru mengawali pengajaran dengan menyajikan data atau contoh. Kemudian guru meminta siswa untuk mengamati data tersebut. Model pencapaian konsep atau konsep attainment merupakan proses mencari dan mendaftar sifat-sifat yang dapat digunakan untuk membedakan contoh-contoh yang tepat dengan contoh-contoh yang tidak tepat dari berbagai kategori. Dalam model pencapaian konsep diketahui bahwa dalam proses berpikir sang anak atau peserta didik memiliki tingkat-tingkat pencapaian konsep agar dapat mencapai tingkat pemahaman yang sempurna, yaitu tingkat konkret, tingkat identitas, tingkat klasifikator, dan tingkat formal. Adapun tahap-tahap penerapan
model pembelajaran pencapaian konsep adalah pertama, melibatkan penyaji data pada pembelajaran dalam bentuk contoh positif dan negatif. Setiap data yang diberikan merupakan konsep dan memiliki gagasan umum. Yang kedua, siswa menguji penemuan konsep mereka. Setelah itu, guru dapat menilai benar atau salah dari hipotesis siswa. Kemudian, guru merevisi pilihan konsep yang mereka tentukan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, siswa mendeskripsikan pemikiran-pemikiran, siswa mendiskusikan peranan, sifat-sifat, dan hipotesis-hipotesis, dan siswa mendiskusikan jenis dan ragam hipotesis. Model pencapaian konsep termasuk salah satu jenis model pembelajaran yang dapat mengelola informasi yang bertitik berat pada cara-cara untuk memperkuat dorongan internal siswa dalam memahami ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, model pencapaian konsep atau konsep statement model sengaja dirancang untuk membantu siswa mempelajari konsep-konsep yang dapat dipakai untuk mengorganisasikan informasi, sehingga dapat memberi kemudahan bagi siswa untuk mempelajari konsep-konsep ini dengan cara yang lebih efektif. Sekian dari materi yang saya bahas. Sekian dan terima kasih. Shalom.